Oke, kita akan bahas soal pertama untuk luas daerah menggunakan integral. Jadi di soal sudah dijelaskan, dibatasi oleh yang pertama adalah Y sama dengan 2x kuadrat plus 6x min 20. Ini batas kurvanya. Kemudian X sama dengan 1, X sama dengan 6, dan sumbu X. Nah, seperti yang sudah dijelaskan kemarin, hal pertama yang harus kita cek di sini adalah batasnya terlebih dahulu. Kenapa? Karena memungkinkan luas daerah ini ada sebagian di bawah sumbu X, ada sebagian di atas sumbu X. Kalau ketemunya dua-duanya negatif batasnya, maka secara otomatis nanti dia ada di bawah semua. Kalau dua-duanya batasnya nanti ketemunya positif, itu berarti nanti dia di atas sumbu X semua. Tapi nanti kalau yang satu positif, satu negatif, berarti nanti ada yang di atas, ada yang di bawah. Jadi untuk langkah pertama, mari kita cek batas dulu. Cek batasnya. Nah, cek batas berarti kita tinggal mensubstitusikan setiap nilai batasnya, karena batasnya di sini adalah 1 sampai 6. Berarti nanti kita substitusikan ke sini. Dengan pertama, berarti kita cari F1 dulu. F1 itu berarti 2 dikali 1 kuadrat ditambah 6 dikali 1 dikurangi 20. 2 kali 1, 2 ditambah 6 kali 1, 6 dikurangi 20. 8 kurangi 20, min 12. Jadi yang lebih penting adalah kita tahu di sini tandanya min atau negatif. F6. Nah, F6 berarti kita masukkan 2 dikali 6 kuadrat plus 6 dikali 6 dikurangi 20. Ini berapa? 2 dikali 6 kuadrat. 6 kuadrat dulu ya. 6 kuadrat berapa? 36 kali 2? 72. Berarti 72 ditambah 6 kali 6? 36 dikurangi 20. 72 ditambah 36 dikurangi 20. Berapakah ini? 88. Tandanya plus. Nah, ini adalah salah satu hal yang bisa kita jadikan patokan indikator bahwa ternyata luasnya itu ada sebagian yang ada di bawah sumbu X, ada sebagian yang di atas sumbu X. Sehingga kita tidak bisa langsung mencari nilai integralnya. Luasnya dengan L sama dengan integral 1 sampai 6 dari 2x kuadrat plus 6x min 20 dx, ya tentu saja jawabannya salah. Begitu ya. Karena apa? Karena nanti akan ada wilayah yang berada di bawah sumbu X, dan nanti akan ada wilayah yang berada di atas sumbu X. Nah, kalau dihitungnya secara langsung seperti ini, maka nanti kalian akan dapatkan hasil yang salah. Nah, lalu apa yang perlu kita lakukan berikutnya? Ya, kita tentukan batas berikutnya. Batas berikutnya, kita bisa uji nilai di antara 1 sampai dengan 6. Kira-kira mana yang kalau kita masukkan ke dalam kurva atau fungsi ini, nanti hasilnya 0. Itu nanti akan jadi batas. Nah, di antara 1 sampai 6 ada bilangan berapa saja? F2, terus 3, 4, dan 5. Oke, jadi kalian ngecek satu-satu ini. Coba dicek. Nah, di manakah hasil yang nanti akan bisa menghasilkan 0? Jadi bisa dengan cara memfaktorkan, silakan boleh difaktorkan ini. Dengan memfaktorkan juga bisa. Kalian bisa mencari nanti X-nya berapa dan berapa. Itu bisa jadi patokan. Atau kalau misalnya memfaktorkan itu terlalu lama bagi kalian, kalian juga bisa mengujinya satu persatu. Jadi opsional caranya sebenarnya ada banyak. Difaktorkan, nanti kalian akan tahu satu angka lagi berapa. Kalau misalnya memfaktorkan itu jadi permasalahan yang sulit untuk kalian, ya coba saja mana yang hasilnya 0. Begitu. Jadi kalau F2 berarti 2 dikali 2 kuadrat ditambah 6 dikali 2 dikurangi 20. Ini berapa nih? 4 kali 2, 8. Tambah 12. Dikurangi 20,
0. Oke, langsung ketemu ternyata. Batasnya di 2. Ya, tapi alangkah baiknya sebenarnya sih ini tetap dicek gitu ya. Ada nggak yang nanti hasilnya 0 juga? Tetapi secara hitung-hitungan sebenarnya kayaknya akan sangat jarang kasus di mana nanti ada 2 0, kecuali kalian salah hitung. Nah, kecuali salah hitung. Kalau salah hitung biasanya bisa saja terjadi. Tetapi dalam struktural ini sepertinya dengan kita menemukan F2-nya sudah 0, kemungkinan F3, F4, dan F5 kalau kita hitung hasilnya kayaknya nggak 0. Kita uji saja, bebaslah salah satu, mau yang 3, 4, atau 5 untuk sampel. 4. Oke, berarti 2 dikali 4 kuadrat ditambah 6 dikali 4 dikurangi 20. 16 ya. 16 kali 2? 32. 32 ditambah 24. 32 ditambah 24. 32 tambah 56. 56 dikurangi 20? 36. Nah, jelas kan? Ini jelas tidak mungkin 0. Sehingga nanti batasnya akan kita buat di mana ada kurva. Tadi kan batasnya adalah 1 sampai 6. Jadi 1 itu ke bawah. Terus nanti sampai angka 2 itu dia naik ke atas. Nah, nanti dari 2 sampai 6 yaitu posisinya ada di atas. Jadi dibayangkan nanti seperti ini. Jadi ada yang di bawah, ada yang di atas. Nah, dari situ berarti nanti untuk bisa mencarinya, kita akan gunakan ini untuk luas 1 dan yang ini nanti untuk luas 2. Kalau ketemunya di batas ini dua-duanya positif atau dua-duanya negatif, berarti kalian boleh langsung cari. Gitu ya. Tidak perlu kalian belah-belah seperti kasus yang ini. Tapi karena di sini ketemunya negatif dan positif, berarti harus kita tentukan satu batas tambahan. Nah, kemudian berarti kita cari dulu luas 1. Luas 1 itu adalah integral dari 1 sampai 2 untuk 2x kuadrat plus berapa tadi? 6x min 20 dx. Nah, seperti ini. Jadi kita integralkan dulu. Dan tanpa menghitungnya di awal pun sebenarnya kita sudah bisa pastikan nanti ketemunya pasti negatif. Gitu ya. Kenapa negatif? Karena luasnya berada di bawah sumbu X. Jadi sekali lagi, kalau ada luasan yang berada di bawah sumbu X, dia nanti ketemunya negatif. Kalau luasannya berada di atas sumbu X, ketemunya nanti positif. Tapi sekali lagi diingat, luas itu tidak ada yang negatif. Luas itu semuanya positif. Jadi negatif dan positif yang ada pada hitungan hanya menunjukkan posisinya saja ada di mana. Apakah dia di atas atau di bawah sumbu X. Oke, kita lanjut ke hitungannya. Integralnya berarti nanti di sini 2/3. Karena di sini kita tambahkan 1. X pangkat 3 integralnya. Kemudian ini tambah 1 jadi 2. Begitu ya. Berarti 6 bagi 2. 6 bagi 2. 3. 3x pangkat 2 min 20x yang intervalnya dari 1 sampai 2. Oke, berarti kita hitung 2/3 dalam kurung. Kita gunakan cara substitusi aja ya. Cara substitusi. Menggunakan sifat distribusi. Nah, untuk mensubstitusikannya. Sehingga nanti kita tinggal kurangkan 2 kuadrat dikurangi 1 kuadrat. Pangkat 3 ya. 1 pangkat 3. Karena di sini X-nya pangkat 3. Ditambah 3 dalam kurung 2 kuadrat min 1 kuadrat. Dikurangi 20 dikali 2 kurangi 1. Seperti ini. Nah, maka nanti kita akan dapatkan 2/3. Ini berapa 2 pangkat 3? 8. 8 dikurangi 1, 7. Berarti nanti 2/3 dikali 7, ditambah 3 dikali, ini berapa? 4 dikurangi 1, 3. Dikurangi, ini berapa? 1. Berarti 20 kali 1. Begini ya. Oke, Bapak lanjut ke sini. Berarti nanti di sini adalah 14/3. Ini kan 7 kali 2, 14/3. Ditambah 9 dikurangi 20. Kita buat per 3 semua.
agar nanti gampang dihitung. Berarti ini adalah 14 ditambah 27, karena 9 ya, dikurangi 60. Iya. Jadi 14 ditambah 27 dikurangi 60. Ketemunya adalah negatif berapa ini? Yuk dihitung. 19. Ini tambah ini berapa? 41. Jadi 60 dikurangi 41, ketemunya adalah 19. Jadi min 19/3. Tapi ingat bahwa luas itu tidak ada yang negatif. Tanda negatif di sini hanya menunjukkan bahwa oh ternyata luasnya berada di bawah sumbu X. Sehingga luas untuk luas pertama adalah 19/3 satuan luas. Begitu. Jadi ini untuk luas pertama. Kita lanjut ke luas kedua. Nah, kita menghitung luas yang berada di atas sumbu X. Nah, berarti di sini integral dari 2 sampai 6. Nah, ini hitungannya cukup banyak ya, karena luasannya cukup lebar. Berarti ini dari berapa tadi? X 2x kuadrat plus 6x min 20 dx. Berarti integralnya menghasilkan 2/3 x pangkat 3 ditambah 3x kuadrat min 20x, intervalnya dari 2 sampai 6. Kita hitung 2/3 dikali 6 pangkat 3 min 2 pangkat 3 ditambah 3 dikali 6 kuadrat min 2 pangkat 2 dikurangi 20 dalam kurung 6 min 2. Pangkatnya disesuaikan ya. Ya. Berarti 6 pangkat 3 berapa? 216. 216 dikurangi 8. Nah, berarti berapa? 208. 208 langsung dikalikan 2. 208 dikali 2, 416. Iya, berarti di sini adalah 416. 416/3. Ini adalah berapa? 6 kuadrat? 36. 36 dikurangi 2. Dikurangi 2, dikurangi 4. 36 dikurangi 4, 32. 32 dikali 3, 96. Berarti ditambah 96 dikurangi, nah ini dikurangi ini 4. 4 ditambah 20. 4 ditambah 4 dikali 20, 80. Nah, biar gampang ngitungnya, sebenarnya ini boleh dikurangi dulu nih. 96 dikurangi 80 itu berapa? 16. Jadi nanti kalian ngitungnya 146/3 ditambah 16. Jadi nanti menghitungnya jauh lebih cepat. Ini kan jadinya kita samakan penyebutnya 416. Nah, ini kali 3 berapa? Yo, 16 kali 3 48 ya, plus 48. Berarti kalau kita jumlahkan hasilnya adalah berapa ini? 464/3. Oke, itu adalah luas 1 dan luas 2. Jadi luas 2-nya adalah 464/3 satuan luas. Sehingga kalau ditanyakan berapakah luasnya, kita tinggal jumlahkan 19/3 ditambah 464/3. Ini kita buat positif ya, yang negatifnya. Berarti di sini hasilnya adalah berapa? 483. 483/3. Bisa nggak dibagi? Harusnya bisa. Jadinya berapa? Berapa? 100? Iya, 161 satuan luas. Selesai. Inilah dia jawabannya. Jadi luasnya adalah 161 satuan luas.